Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa dhurriyyatihi ajma'in wa ba'du. Bapak Ibu jemaah subuh yang dimuliakan Allah, semoga dalam berkah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini judul nama masjidnya agak lucu ya. Al-Ikhlas Taqwa. Sepertinya ada sejarah ya di belakangnya. Karena kalau secara uslub bahasa Arab, Ikhlasut Taqwa, bukan Al-Ikhlas Taqwa. Ya. Semoga ini jadi simbol kesatuan umat. Amin ya rabbal alamin. Kalau di Jawa itu ada NU Muhammadiyah, kalau di Medan Wasiliyah Muhammadiyah ya. Yang bawa Muhammadiyah orang kampung saya, Pak. Buya Hamka akidahnya Asy'ariyah. Dia nulis tentang sifat 20. Maka orang Muhammadiyah harus ikut akidah beliau. Pendiri Muhammadiyah Syekh Ahmad Dahlan, Muhammad Darwish nama kecilnya, itu juga berakidah Asy'ariyah. Bedanya fikihnya. Jika Wasiliyah Perti itu bermazhab Syafi'i, kalau Muhammadiyah tidak anti mazhab tapi tidak terikat mazhab. Ini tolong dibedakan ya. Kalau ada orang Muhammadiyah anti mazhab, dipecat dari Muhammadiyah. Kenapa? Karena tidak ada namanya ajaran Muhammadiyah itu mengarah kepada membatalkan mazhab, cuma tidak terikat mazhab. Itu aja bedanya. Kenapa kan begitu? Waktu Syekh Ahmad Dahlan berdakwah di Jogja itu kampung orang-orang istana, keraton, bukan kampung santri. Maka tidak mungkin beliau mengatakan kepada umat dalam kitab I'anatul Talibin, dalam kitab Tuhfa, dalam kitab Minhaj, tidak mungkin. Orang nanya, Pak Kiai, dalilnya mana? Maka Pak Kiai langsung carikan ayatnya, langsung carikan hadisnya. Pola ini kemudian membentuk apa yang kita sebut sekarang Majelis Tarjih Muhammadiyah. Saya anggota juga Pak di Tangerang Selatan. Dulu beberapa kegiatannya saya ikut, dan saya ngajar dulu, ada teman-teman saya para asatis di Muhammadiyah, saya ngajar Sahih Muslim di situ. Tapi belakangan saya kemudian tidak aktif lagi. Ya, tidak aktif lagi karena memilih tidak berbendera. Cukup bendera saya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Apalagi yang unik, Buya Hamka dan ayahnya, begitu juga pendiri Muhammadiyah, mereka sebenarnya bertasawuf. Muhammad Darwish alias Syekh Ahmad Dahlan itu sebelum ke Makkah belajar kepada Syekh Saleh Darat. Syekh Saleh Darat ini mensyarah kitab hikam dalam bahasa Jawa. Tahu mensyarah, mengurai. Jadi Syekh Ahmad Dahlan bisa bangun Muhammadiyah itu karena beliau pernah belajar ketulusan. Maka beliau mengatakan, jangan hidup dari Muhammadiyah, tapi hidupkanlah Muhammadiyah. Itu kalau orang gak bertasawuf gak ngerti itu. Itu basicnya adalah al-ikhlas. Kalau nggak nyampe. Banyak orang yang dompleng satu pergerakan karena ingin hidup di situ. Sedangkan pendirinya mengatakan jangan hidup dari sini, tapi hidupkan. Kenapa? Itulah terjemahan in tansurullah yansurkum. Bantulah Allah lewat pergerakanmu, maka Allah akan jamin hidupmu.
Jangan mencari jaminan hidup. Ini perbedaan pergerakan mereka, karena basic mereka sufi. Maka dulu Buya Hamka rutin menulis di Panjimas dulu ya, tentang tasawuf. Saya lirik-lirik lama itu. Ternyata tasawuf beliau tasawuf Imam Ghazali. Tasawuf Imam. Ternyata awal beliau pindah ke Jakarta, beliau ngajar di Tanah Abang. Ngajar pakai kitab Ihya Ulumuddin. Maka kita berharap nanti dari tokoh-tokoh Muhammadiyah mulai juga mengkaji kitab Ihya Ulumuddin ya. Oh, di situ hadis dhaif. Ayo kita uji hadis dhaifnya di mana? Ya. Jangan-jangan antum cuma dengar dari orang hadis dhaif, hadis dhaif. Baca dulu, hitung dulu hadisnya berapa di sana. Kalau cuma karena ada hadis dhaif di satu kitab lalu kita buang kitabnya, maka akan banyak kitab-kitab hadis kita buang. Imam Al-Bukhari punya kitab Al-Adab Al-Mufrad, ada hadis dhaif di dalamnya. Imam Muslim punya kitab yang lain, Al-Wahdan dalam ilmu hadis. Imam Tirmizi mengatakan semua yang di dalam kitabnya Sunan Tirmizi itu boleh dipakai, ma'mulun bih, kecuali 2 hadis. Padahal itu hadis yang semuanya ada yang sahih, hasan, dhaif. Tapi kata dia ini boleh diamalkan, ma'mulun bih, kecuali 2 hadis. 2 hadis kita teliti, ternyata hadis dhaif, sahih secara sanad, tapi tidak sahih secara fiqih. Ya. Karena kita lagi enggak bahas ilmu hadis, kita bahas tasawuf aja. Buya Hamka lahir dari keturunan mursyid tariqah. Ternyata ayah beliau Haji Rasul Syekh Abdul Karim, mursyid 3 tariqah. Ini diteliti oleh salah satu sahabat kita, lagi rihlah di Pekanbaru, Angku Muda Khalis, Apriya Putra, peneliti manuskrip. Dia mendapatkan manuskrip di Maninjau, tulisan daripada Haji Rasul. Ternyata beliau punya murid-murid tarekat Naqsyabandiyah dan mursyid-mursyid yang diangkat sama dia. Dari siapa beliau ngambil? Dari ayahnya Syekh Amrullah. Syekh Amrullah ini teman Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, temenan mereka. Syekh Amrullah ini memegang kemursidan tarekat Naqsyabandiyah, Khalwatiyah dan Ba'lawiyah. Dari situlah lahir pergerakan Muhammadiyah awal di Padang Panjang, di Maninjau, dari orang-orang yang dulu bertasawuf, tapi fikihnya berbeda. Gak usah jauh-jauh ke negeri kita, bahkan di tanah Arab sana, yang sudah pernah ke Mesir kayak Ustadz Tahir ini, orang mazhab Maliki, mursyid, kalau bismillah tidak dijaharkan, subuh tidak kunut. Cuma Muhammadiyah bukan Maliki juga kan. Muhammadiyah itu nggak tahu ini mazhab sendiri apa nih. Nanti konfirmasi ke beliau ya. Kita pergi ke Irak. Jika mereka tidak Syafi'iyah, mursyidnya tidak berkunut, mursyidnya tidak menjaharkan basmalah. Dia baca basmalah tapi tidak dijaharkan. Maka teman-teman jangan salah faham. Tidak ada keharusan seorang bertarekat sufi kunut, enggak wajib. Ya. Tidak mesti orang bertarekat itu bismillahnya dijaharkan. Itu enggak ada urusannya, ini urusan fikih. Urusan apa? Fikih. Benar, betul. Waktu antum ke Mesir, ada mursyid tarekat bismillah tidak dijaharkan, benar kan? Maka jangan gagal faham. Aswaja ahlu sunnah itu tidak mesti berkunut, tidak mesti bismillah dijaharkan, kecuali masjid yang mengatakan masjid kita ahlu sunnah bermazhab syafi'i, baru dia bismillah dijaharkan berkunut. Saya yakin kalau ustadz mimpin di masjid
Wasiliyah juga bismillah aja dijaharkan. Katanya dulu nih musola Al-Ikhlas ya. Terus ada Taqwa Muhammadiyah ya. Harusnya sesekali kunut, sesekali ya. Biar pewakafnya ajib. Biar kelihatan ini masjid persatuan umat ya. Amin ya rabbal. Ya, sesekali Ustaz, sesekali. Antara fikih dan tasawuf ini dua hal yang berbeda. Namun sebenarnya ini berkaitan. Kita sering mendengarkan segala puji bagi Allah yang berikan kita nikmat Islam, iman. Ya, benar. Tapi jarang yang membahas nikmat ihsan itu nikmat bertasawuf. Itulah yang disebut oleh Buya Hamka tasawuf modern. Kumpulan dari tulisannya di Panjimas, hasil bacaannya terhadap kitab Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin ditulis oleh Imam Abu Hamid Al-Ghazali, wafat tahun 505 Hijriah. Beliau berguru kepada Abu Ali Al-Farmadi. Nama Abu Ali Al-Farmadi tertulis dalam silsilah orang bersuluk. Saya lihat di sekitar Medan ini banyak sekali surau suluk. Arah sana ada surau suluk, arah sana banyak sekali. Sampai-sampai ada namanya Bandar Khalifah ya. Kalau di Riau ada negeri 1000 suluk, di sini Bandar Khalifah. Ini tiap gang ada Khalifah Thariqah. Ini produsennya Khalifah ya. Khalifah di sini bukan Khalifah Ataturk apa Khalifah Utsmaniyah, bukan ya. Khalifah berarti pengganti guru, mursyid. Maka dalam hal ini sebenarnya antara orang-orang yang sekarang menyebut dirinya Muhammadiyah dengan orang-orang yang menyebut dirinya Naqsyabandiyah itu ada hubungan spesial dalam keilmuan tasawuf. Bedakan ilmu tasawuf dengan bertasawufnya. Udah habis dia nih. Oh, bisa lagi ya. Kayaknya kalau kita sebut tasawuf dia langsung mati ya. Matiin aja. Imam Abu Ali Al-Farmadi, silakan dicek kalau sudah baca Ihya Ulumuddin semua, nanti ketemu nama beliau di situ. Ya. Itu orang yang disebut dalam silsilah Thariqah An-Naqsyabandiyah. Zikirnya Ismul Jalalah, menyebut nama Allah, Allah, Allah di kalbunya. Itulah amalan dari ayahnya Buya Hamka yang bawa Muhammadiyah ke Sumatera Barat. Murid-murid beliau lah yang datang ke sini, ke Medan. Murid beliau datang ke mana-mana. Itu yang menyebarkan Muhammadiyah sampai ke Singapura dulu. Murid-murid dari Haji Rasul mendirikan Muhammadiyah. Lalu perbedaan apa yang kemudian banyak umat gagal faham? Orang mengira kalau bertasawuf itu mesti yasinan. Kalau Haji Rasul bertarekat dengan yasinan itu beda. Yasinan bab fikih. Karena dia punya guru namanya Syekh Bakri Syata Sulaiman Rasuli. Syekh Sulaiman Rasuli juga punya guru Bakri Syata lewat jalur Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Itu jalurnya. Jadi kakek guru jatuhnya. Mereka sama-sama ngaji kitab I'anatul Talibin, tapi beda pemahaman. Kitabnya sama, beda faham. Mereka sepakat kalau kirim doa, kirim Fatihah, kirim bacaan sampai, itu sepakat. Tapi mereka tidak sepakat mengenai makan-makan di rumah orang yang wafat. Itu aja bedanya, itu fikih. Syekh Haji Rasul, ayah Buya Hamka, pakai hadis, isna'u li ali Ja'far ta'aman. Buatkan bagi keluarga Ja'far makanan. Fa inhumul han yushghiluhumul maut, karena mereka sedang dirundung duka. Karena Ja'far pergi berperang tidak pulang kecuali namanya.
kabar berita mengenai wafatnya. Maka Nabi hibur keluarganya, bukan orang sekampung suruh buat makanan. Nah ini salah juga nih. Ya, ada yang menggunakan dalil ini, yang sunnah tuh kita bawa makanan. Bukan, Nabi lagi ngomong ke keluarganya. Buatkan makanan untuk keluarga Ja'far. Coba orang sekampung buat makanan, berarti nggak ngerti fikih dia, nggak ngerti asbabul wurud. Maka kita kalau baca hadis harus ngerti asbabul wurudnya. Konteksnya hadis muncul kenapa? Beda dengan imam yang lain. Syekh Sulaiman Rasuli, pendiri Persatuan Tarbiyah Islamiyah, kawannya ya, apa muridnya Al-Wasiliyah itu nggak tahu, kawan pemuridnya jatuhnya ya. Mungkin ada kawannya juga muridnya. Beliau memahami bukan hadis itu, memahami dengan hadis Imam Muslim. Seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, inna ummi uftutilat." Ibuku jatuh dari kendaraan mati. Walam tusi, belum sempat berwasiat. Afatasaddaq anha? Afatasaddaq bihi anha? Apakah aku bersedekah kepadanya sampai? Kata Nabi, bala. Maka di riwayat tambahan setelah itu dikatakan, saksikanlah wahai Rasulullah, ini kebunku, di situ ada pohon kurma, di situ ada telaga, semua makanan di dalamnya aku sedekahkan atas nama ibuku. Itulah dalil orang membolehkan makan di rumah orang yang meninggal. Syaratnya punya, jangan ngutang. Itu dia punya kelebihan. Kan yas'alunaka madza yunfikun. Mereka ditanya tentang apa yang mereka infakkan. Qulil afwa. Yang diinfakkan itu kelebihan. Kalau hutang jangan. Makanya para asatis aswaja ini juga jangan paksa umat. Kalau ada yang meninggal terus harus kasih makan, enggak. Kalau mau baca Quran aja, mau sholawat aja. Katakan kepada sahibul bait, kamu tidak usah sediakan apa-apa. Kami cuma pengen doa di sini. Menghibur kalian. Kalau perlu kita yang bawa. Orang sekarang dikasih duit, dikasih nasi, pilih mana? Dikasih duit, kasih nasi, pilih mana? Pura-pura nggak mau lagi ya. Pasti duit. Maka saya anjurkan teman-teman, sahabat-sahabat dimanapun, di Jakarta sudah begitu. Orang kalau orang meninggal itu pada ngumpulin duit untuk sahibul bait. Kalau nggak antum membid'ahkan makan-makan, kasih duit aja ya. Orang nggak butuh makanan antum tuh ya. Baik. Tasawuf akhlak. Ya, tadi Ustadz Maulana sudah nyebutkan ada tasawuf falsafi, ada tasawuf akhlaki. Itu pembagian orientalis. Kalau kita nggak bagi begitu, ya. Kalau kita membagi tasawuf dua, ilmi nazari, ilmi amali, dua. Ini pembagian saya, ya. Ilmi nazari, keilmuan teoritis, bahan diskusi. Itulah para doktor-doktor di kampus, jago-jago tuh ngomong Ibnu Arabi, ngomong Ghazali. Pembahasannya, kitab-kitabnya sudah luar biasa. Tapi kan tasawuf itu kan bukan masalah kitab. Tasawuf itu bukan urusan bisa baca kitab atau tidak. Tasawuf itu urusan kolbumu hidup atau tidak. Kamu bisa baca hatimu atau tidak. Itu urusan tasawuf. Maka bedakan ilmu tasawuf dengan tasawuf. Maka harus ada yang kedua. Tasawuf ilmiah, amali, lalu diamalkan. Dan itu jalannya cuma lewat thariqah. Buya Hamka berthariqah enggak? Ya, thariqah Buya Hamka, thariqah Imam Ghazali. Karena beliau punya sanad kepada Imam Ghazali. Lewat ayahnya ya. Lewat kakeknya beliau punya sanad kepada Imam Al-Ghazali. Berarti bertarekat itu ada yang berbaiat, ada yang tidak. Untuk bertasawuf tidak mesti berbaiat. Tasawuf itu pelajari ilmunya, amalkan akhlaknya. Itu sudah disebut bertasawuf. Cuma itu thariqatnya thariqat am, thariqat umum.
antri di situ. Mau khusus nggak? Maka Buya Hamka di akhir-akhir hayatnya dekat dengan Abah Anom. Dihikayatkan oleh murid-murid Abah Anom kepada kami, Buya Hamka masuk ke kamar Abah Anom. Keluar-keluar air matanya berlinang. Lalu beliau menyampaikan kalam kayak ceramah. Salah satu kalam beliau, tidaklah Hamka kecuali hampa. Jadi beliau menghampakan dirinya ketika bertemu Abah Anom. Basic beliau, nah dalam buku beliau judulnya Ayahku, beliau menceritakan tentang di dalam darah saya ada dua darah, ada darah Padri, ada darah Sufi. Karena dari jalur ibunya dia keturunan Padri, seingat saya, jalur ayahnya jalur Sufi. Maka Buya Hamka tidak mungkin anti tasawuf. Maka siapapun cinta Buya Hamka, Muhammadiyahkah dia, Nahdiyahkah, Wasiliyahkah, ataupun bukan, tidak mungkin anti bertasawuf. Sepakat tak? Jadi kalau ada orang anti tasawuf, musuhin Buya Hamka, ya. Kalau ada orang anti tasawuf, berarti memusuhi pendiri Muhammadiyah, Syekh Ahmad Dahlan. Dan yang paling lucu, ada orang wasiliyah anti tarekat, ya, wasiliyah PA, ya. Mana ada wasiliyah begitu? Wasiliyah ya bertarekat. Seperti NU juga bertarekat. Bedanya tarekatnya dizahirkan. Kalau Muhammadiyah tarekatnya disembunyikan, dijadikan azas-azas. Itu aja beda-bedanya, ya. Kalau tarekahnya wasiliyah bersuluk, bertarekah dengan tarekah tertentu, sedangkan Muhammadiyah tarekahnya tarekah pergerakan. Yang satu membangun jiwa, yang satu membangun raga. Maka ada nggak rumah sakit Al-Wasiliyah? Yang ada rumah sakit, tapi ada nggak rumah suluk dibuat orang Muhammadiyah? Yang ada ya masyaikh wasiliyah yang punya. Jadi seharusnya mereka ini saling menguatkan, bukan saling menyalahkan. Nah itu akhlak juga. Sampai jam berapa tak? 6:30, 5 menit. Oke, 10 menit lagi, ya. Masih ingat kajian saya tentang Islam, Iman, Ihsan? Ya. Nabi ditanya oleh Sayyidina Jibril, apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan. Satu lagi akhir zaman. 4. Maka bagian dari agama kita ini bagi 4. 1/4 bab Islam ini lahirlah ilmu fikih. Dalam fikih muncul mazhab. Sebenarnya yang bermazhab itu cuma ulama. Orang awam itu ikut ulama aja, ya. Jadi enak jadi orang awam, antum bisa pindah-pindah mazhab. Yang nggak bisa tuh ustadz-ustadz ini, dia harus berfatwa dengan satu mazhab, cuma diam-diam dia pakai mazhab lain juga, ya. Yang kedua, al-iman, melahirkan ilmu aqidah. Dan saya tadi sudah sebutkan pendiri Muhammadiyah, pendiri Wasiliyah, akidahnya sama-sama Asy'ariyah. Buya Hamka itu ngajarin sifat 20. Ayah Buya Hamka, Haji Rasul, itu mengajarkan sifat 20. Tapi mohon maaf, saya sudah jarang dengar orang Muhammadiyah ngajar sifat 20. Ini PR besar kita ini, Buya, ya, Ustaz. Karena abu-abu. Coba buka Tarjih Muhammadiyah halaman depannya itu. Itu jelas akidahnya persis sebagai akidah Ahlussunnah. Akidah Ahlussunnah Asy'ariyah, cuma enggak dibunyikan. Ya, pembukaannya itu tentang akidah. Itu bisa disyarah itu kalamnya, ya. Saya punya buku Tarjih Muhammadiyah itu sudah lama, lengkap semua jilidnya. Akidah Asy'ariyah Maturidiyah. Kenapa harus disebut Asy'ari? Karena beliaulah yang meriwayatkan akidah Ahlus Sunnah. Ada 3 imam, Asy'ariyah, Maturidiyah, Thahawiyah. Ini insyaallah jam berapa Ustaz?
Bukan, yang Tahawiyahnya. Jam 9, tapi sudah terbatas ya? Ya, nanti kita yang jarang dikaji orang itu akidah Imam Tahawi. Imam Tahawi ini muhaddits kabir, ahli hadis. Maka banyak orang mencatut nama beliau untuk memalsukan akidah ahli hadis. Mungkin untuk Muhammadiyah zaman now cocok tuh akidah Tahawi. Kalau gengsi dikit nyebut Asy'ari Maturidi, sebut saja akidah kami Tahawi ya. Ini bocorannya ya. Nanti kalau mau dengerin di situ di Alwa Wasilah insyaallah. Dan yang ketiga al-ihsan. Ihsan itu coba di situ. Ini fokus saya sebentar. Ihsan itu secara harfiah artinya membaguskan, menyempurnakan. Kalau dulu Bapak Ibu sahabat pernah diperhatiin guru lagi sekolah, lagi belajar, itu bersikap yang bagus gak? Kalau kita ketemu guru kita di depan, kita akan mencoba mengikutinya dengan penuh seksama, karena kita berhadapan dengannya. Kalau lagi ujian, kita merasa diawasinya. Itulah ihsan. Jika dalam bab akliyah, belajar secara intelektual, kita butuh guru yang mengawasi, butuh guru yang dipandang. Kenapa dalam bab rohani kita menolak adanya guru? Nggak usah ada guru, langsung aja kepada Allah. Antum berhenti sekolah kalau gitu ya. Semuanya jangan sekolah, karena sekolah itu intinya berguru. Maka ihsan itu jika belum merasa dipandang oleh Allah, maka rasakanlah dipandang oleh guru. Jika hadir rasa itu, baru kita bisa berasa memandang guru. Disebut namanya rabitatul hub, ikatan cinta antara guru dan murid. Cinta ini bukan cinta syahwat, ini cinta nur, cinta cahaya di dalam kalbu, yang membuat seorang murid mendoakan gurunya setiap saat. Imam Ahmad bin Hanbali mengatakan, munzu arba'ina sana, semenjak 40 tahun yang lalu, aku selalu mengirimkan doa di dalam doaku untuk imamku, guruku Asy-Syafi'i. Jadi selevel Imam Ahmad itu berguru, selevel Ghazali berguru. Antum bukan Imam Ahmad, bukan Imam Ghazali, terus bilang gak usah berguru, bermusyid ya. Maka benarlah kalam mereka, man la syaikha lahu fa syaikhuhu syaitan. Yang tidak berguru, gurunya syaitan. Syaitan bisik-bisikin dia. Baca buku aja, ya baca buku itu namanya berguru, tapi tidak ada orangnya. Kalau baca buku bisa salah paham gak? Bisa nanya ke buku gak? Bisa gak nanya ke buku? Ya bisa. Buku gak bisa jawab. Tapi kalau ada guru yang hidup, kita bisa mendengar jawabannya. Maka disitulah muncul dari tasawuf itu metode-metode. Metode itu kemudian disebut thariqah. Kurikulum thariqah ini ada yang bernama kurikulum yang dirumuskan Imam Bahauddin Shah Naqsyaband, bernama Naqsyabandiyah. Ada yang kurikulum disusun oleh Syekh Abdul Qadir Jilani, maka disebut Qadiriyah. Ini kurikulum menerjemahkan Quran, bukan buatan imam. Dia cuma menyusun dari Quran Sunnah, zikir apa yang cocok untuk murid. Jadi tarikat itu bukan buatan imam, tapi disusun oleh imam dari dalil-dalil yang sahih menurut beliau. Kurikulum sama, mursyidnya beda. Sama-sama rumah makan Padang, rasanya beda nggak? Sama-sama rendang, rasanya beda. Yang beda siapanya? Yang masaknya. Yang masak itulah mursyid. Jadi jika ada rumah makan nggak enak, jangan salahkan rumah makannya, tapi salahkan ya siapa namanya? Cepnya, Cecep. Cecep orang Sunda. Oke, maka saya mengimbau, mari cari guru, jangan berhenti berguru. Selevel ulama besar berguru, apalagi kita. Dan terakhir bab akhir zaman kita bahas di lain waktu, insya Allah. Mari sempurnakan agama dengan 4 pilar ini: Islam, iman,
ihsan akhir zaman. Wallahu taala alam. Apa tuh? Hubungan bebas itu apa tuh? Itu tanya ke Pak dosen aja ya. Saya dosen swasta dan tidak ada urusan dengan menteri apa kebudayaan ya. Udah urusan mereka lah. Ya mungkin saya nggak pakar jawab itu. Nanti jawab Pak dosen nih. Ini Pak dosen semua ini. Kemudian kalau kita merasa bahwa kita sudah boleh pindah thariqah lain karena ada yang berthariqah lebih dari satu jenis thariqah. Boleh nggak doktornya lebih dari satu? Boleh, selesai dulu doktornya. Jangan ngaku dokter 3 kalau wisudanya cuma sekali. Ini kawan ngomong, thariqah saya banyak. Cuma dia di wisudanya cuma sekali. Paham maksudnya? Sebenarnya orang tuh berthariqah itu cuma ngikut-ngikut aja. Yang disebut thariqah kita, yang kita pakai tiap hari, yang kita amalkan. Thariqah itu cuma metode, tujuannya ya ayyuhallazina amanu zkurullaha dzikran katsira. Surah Al-Ahzab ya. Wahai orang beriman, ingatlah Allah sebanyak-banyaknya. Metodenya boleh berubah. Dulu Syekh Ahmad Dahlan thariqahnya Syaziliyah. Syekh Sulaiman Rasuli itu thariqahnya Naqsyabandiyah. Kalau di Madura sana ada namanya Maulana Syekhana Khalil, thariqahnya banyak. Ada Syaziliyah, ada Qadiriyah, ada Ba'lawiyah. Buya Hamka punya ayah thariqahnya 3. Khalwatiyah, Ba'lawiyah, Naqsyabandiyah. Boleh-boleh aja. Ya. Atau orang S1-nya apa, S2-nya apa, S3-nya apa. Kayak Dr. Thohir ini ada Dr. LC M apa PA? MA. Tuh kan ajib tuh. 3 dia, ya. Mandailing asli. MA itu Mandailing asli. Kirain Mahkamah Agung. Ya. Jadi boleh berthariqah banyak, cuma bereskan. Jangan ngaku banyak thariqah kalau kurikulumnya belum terlaksana, ya. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin ada kata rahasia apa hukum ada murid Nabi? Orang Muhammadiyah biasa buat bedah buku 70 tahun Buya Hamka, yaitu Maulid versi Buya Hamka, dibuat oleh orang Muhammadiyah. Haul. Kalau orang Wasiliyah sama NU, haul itu pakai bahasa Arab. Haul. Ya, haul itu kan 1 tahun, sanah wahidah, sanah kamilah. Maulid Nabi itu tidak hanya haul ulama, tapi haul sumbernya ulama. Peringatan bedah buku sayyidnya para ulama, Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dulu 2000 berapa saya? 2014 umroh itu Sayyidina nggak ada orang baca lagi khutbah. Pas kita umroh tahun berikutnya sudah ada perubahan, ada rotasi-rotasi. Khotibnya kalau baca khutbah itu kencang Sayyidinanya, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Tapi dia bukan orang Wasiliyah loh ya. Sayyidinanya tambah kencang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maulid itu jangan dilihat namanya, lihat aktivitasnya. Gak ada di zaman Rasul. Ya di zaman Rasul emang ada NU Muhammadiyah Wasiliyah. Emang zaman Rasul ada Salafiyah. Emang dari zaman Rasul ada Sufiyah. Gak ada, semuanya gak ada. Jika standar bid'ah itu suatu yang tidak Nabi buat, maka antum ini semuanya pelaku bid'ah semua. Karena Nabi tidak pernah buat pengajian Kamisan begini. Benar nggak? Kawan membid'ahkan maulid, tapi pengajian hari Minggu. Ada yang tersungging nih.
Kalau pengajian hari Minggu, oh diganti biar Arab dikit pengajian Ahad. Sama aja, Ahad sama Minggu kan beda bahasa aja. Emang Nabi rutin ngaji hari Ahad? Itu lebih bid'ah. Sekarang orang membuat maulid mengenang zat orang, sosok yang mengajarkan ilmu yang kita pakai ini. Masa nggak boleh? Dalil bermaulid itu Nabi sendiri yang mengatakan, "Wasu'ila an saumi yaumil itsnain faqala dzaka yaumun wulidtu fi." Rawahu Muslim, hadisun sahih. Nabi ditanya mengenai puasa hari Isnin, lalu Nabi mengatakan, itu hari aku dilahirkan. Wulidtu, maulidku, kira-kira begitu. Berarti boleh merayakan maulid, bukan hanya maulid Nabi, maulidnya antum aja boleh. Tanda syukur kita dilahirkan oleh Allah. Jika merayakan ulang tahun diri sendiri boleh, apalagi merayakan ulang tahun Rasulullah. Nggak ada urusannya dengan kelompok agama seberang, nggak ada. Kebetulan sama bukan berarti kita ngikut mereka, dan itu tidak termasuk tasyabbuh. Tidak masuk kepada hadis man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, siapa yang menyerupai satu kaum bagian dari mereka. Dan perlu saya kasih tahu, ini hadis dipakai, hadisnya dhaif. Siapa yang menyerupai satu kaum bagian dari mereka, hadisnya dhaif. Cuma Imam Abu Daud sakata anhu, mendiamkan hadisnya, maka boleh dipakai. Ulama menjelaskan tasyabbuh fil aqidah wal ibadah wal akhlaq. Tasyabbuh itu dalam aqidah, ibadah dan akhlak. Orang maulid ngapain? Sholawat. Ada orang agama sebelah sholawat. Orang maulid baca kitab Barzanji. Emang orang agama sebelah baca Barzanji? Kan enggak. Apalagi orang maulid ngapain? Makan-makan. Emang ada orang sana makan kebuli habis maulidan? Bid'ah semua ya. Jadi teman-teman, jangan asal ngambil satu kitab. Ini kan yang ngomong Syekh Shalih Fauzan. Ijtihad dia keliru, dia mengatakan maulid sama dengan tasyabbuh bin Nasara, menyerupai Nasrani. Sedangkan yang pertama buat maulid dalam sejarah umat Islam secara besar-besaran itu Sultan Al-Muzaffar, Imam Ahli Sunnah, pemimpin yang adil, yang berjihad melawan kelompok-kelompok ahli bid'ah. Bukan Syiah, ya. Itu beda referensi kita berarti ya. Kenapa dia memaksakan referensi dia? Nggak boleh pakai referensi kita. Nah, disitulah ketidakterbukaan pemahaman mereka. Bapak saudara yang dimuliakan Allah, demikian kajian kita pada pagi ini. Kesimpulannya sederhana, orang bertasawuf itu sumbernya ihsan. Ihsan itu merasa memandang Allah atau dipandang oleh Allah. Maka disitulah muncul akhlak yang sempurna. Semoga rasa ihsan ini muncul dalam diri kita. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.